Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi rekan-rekan sekalian di kuliah Pasar Modal Syariah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sukuk ya. Ya, sebelumnya kita telah membahas sukuk ya di part yang pertama. Ada beberapa hal yang kita bahas bu hari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pembahasan sukuk di part 2-nya ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, di sini di part 2 apa aja yang akan dibahas? Nah, yang akan kita bahas kali ini yang mengenai jenis sukuk ya. Kemudian ada skema sukuk, nanti bagaimana skemanya. Kemudian bagaimana kita melihat perkembangan sukuk di Indonesia dan bagaimana juga mengenai inovasi produk ya yang dikembangkan di sukuk. Kemudian kalau kita sempat nanti kita bahas studi kasusnya. Kalau enggak mungkin sempat aja yang kita bahas ya. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama kita akan bahas mengenai jenis sukuk ya, jenis sukuk. Nah, jenis sukuk itu ada berapa ya? Nanti ada berdasarkan penerbit, kemudian ada berdasarkan jenis akad, kemudian ada berapa lainnya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai jenis sukuk berdasarkan penerbit ya. Yang pertama ada namanya sukuk korporasi. Apa itu sukuk korporasi? Yaitu sukuk yang terbit oleh perusahaan ya bisa. Nah, perusahaan ini dalam artian bisa perusahaan swasta. Jadi korporasi ini berusaha perusahaan swasta, bisa berupa BUMN dan bisa juga perusahaan atau anak perusahaan BUMN serta BUMD. Jadi untuk BUMD juga bisa ya. Badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara. Nah, sukuk korporasi ini biasanya memang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang juga cukup besar ya, dalam artian yang memang ingin mengembangkan atau ada proyek-proyek tertentu yang ingin dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu sukuk negara ya. Nah, sukuk negara biasanya berupa SBSN ya, surat berharga syariah negara. Nah, merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah juga bisa menerbitkan yang namanya sukuk ya yang berupa SBSN ya. Nah, terdapat dua kategori nih di sini ya. Terdapat dua kategori utama dalam sukuk negara, yaitu ada sukuk pasar domestik, berarti domestik itu untuk yang lokal ya, atau yang domestik di negeri, dalam negeri, dinominasi dengan rupiah. Dan kemudian ada juga yang sukuk yang dinominasi dengan non rupiah ya, atau untuk pasar yang di luar ya. Nah, negara biasanya memang setiap periode APBN ya, kalau misalnya ada memang pagu anggaran yang tidak termaktub, bisa nanti negara mengeluarkan yang namanya sukuk ya, SBSN untuk membiayai proyek-proyek pemerintah gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu sukuk daerah ya, sukuk daerah. Apa itu sukuk daerah? Suku yang terbitkan oleh pemerintah daerah. Tadi kalau SBSN itu oleh pemerintah pusat, nah dia juga terbuka untuk sukuk daerah. Dalam artian pemerintah daerah tertentu, provinsi ya, dalam hal ini ya, bisa juga yang namanya menerbitkan sukuk ya, menerbitkan sukuk. Nah, penerbitan sukuk daerah ya berperan sebagai instrumen ya peningkatan dan alternatif ya sumber daya pembangunan infrastruktur yang di samping APBD. Nah, biasanya memang ini sebagai pendamping APBD, dalam artian ketika dalam APBD itu postur yang tidak cukup atau tidak mencukupi, nah ada alternatif lain untuk memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur itu, yaitu melalui penerbitan sukuk daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, itu ya, jadi teman-teman rekan-rekan sekalian, jenis sukuk yang berdasarkan penerbit ada sukuk korporasi, ada sukuk negara, dan sukuk daerah. Nah, untuk sukuk negara banyak ya, ada pasar domestik yang tadi ya, yang dinominasi dengan rupiah, dan ini non rupiah. Nah, biasanya untuk pasar domestik ini ada beberapa macam. Ada namanya SPNS ya. Ini surat pembenaran negara syariah. Kemudian ada IFR yaitu Islamic Fixed Rate ya. Apa itu surat pembenaran negara syariah? Nah, biasanya diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan arus jangka pendek ya. Nah, arus jangka pendek maksudnya apa? Kebutuhan jangka pendek ya. Nah, kemudian penyediaan instrumen likuiditas di pasar keuangan syariah biasanya memang untuk jangka pendek ya. Kemudian apa itu IFR? Seri pertama dari sukuk negara yang terbitkan oleh pemerintah Indonesia, ini IFR ya. Nah, kemudian ada namanya PBS, Project Based Sukuk. Nah, sukuk yang terbitkan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek tertentu, misalnya jalan tol, kemudian gedung dan lain sebagainya ya. Kemudian ada namanya sukuk retail. Nah, ini ya, sukuk retail ini yang paling terkenal lah ya, yang paling dikenal di Indonesia, yang biasa memang hampir tiap tahun diperjualbelikan, baik itu secara umum maupun langsung di perantara bank syariah ya.
Sukuk retail yang terbaru itu seri 014 ya, sudah mulai diperjualbelikan ya, bisa dibeli kalau teman-teman atau rekan-rekan punya namanya modal atau punya uang lebih, bisa diinvestasikan dan beli di Bank Syariah ya, BSI, Bank Syariah Indonesia saat ini. Nah, sukuk retail memiliki target pasar yang spesifik ya terhadap investor individu ya, dalam negeri maupun agen penjual. Melalui agen penjual itu bank yang tadi. Jadi ini spesifik menyasar investor individu. Nah, memang saat ini satu lotnya minimal 5 juta ya, seperti itu. Kemudian ada namanya SDHI ya, Sukuk Dana Haji Indonesia. Ya, diterbitkan untuk mendapatkan dana haji dan dana umat secara rencana dalam sukuk negara. Nah, ini biasanya untuk kan dana dari pemerintahan, dana haji itu kan yang belum berangkat itu masih banyak ya rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu biasanya juga diinvestasikan ya, diinvestasikan seperti itu. Kemudian ada SD, sukuk tabungan ya, merupakan dari varian dari sukuk retail dengan target pasar investor individu dalam negeri. Nah, ini sukuk tabungan juga ya gambarannya. Nah, itu ada gambaran di pasar domestik ada 6. Kemudian untuk pasar internasional ada SNI ya, bukan standar nasional Indonesia tapi sukuk negara Indonesia ya. Nah, sukuk negara Indonesia ini sukuk negara diterbitkan dalam denominasi valuta asing ya, bisa dolar, euro dan lain sebagainya di pasar perdana nasional dengan tingkat imbal tetap ya, imbalan tetap serta bersifat tradable, bisa diperdagangkan ya. Nah, jadi itu berapa kategori sukuk negara. Nah, kemudian jenis sukuk berdasarkan penerbit. Nah, sekarang jenis sukuk berdasarkan underlying aset. Underlying aset itu apa? Aset menjadi ya underlying dalam penerbitan sukuk itu ya. Nah, seperti itu ada dua, asset back sukuk, kemudian ada namanya asset base sukuk ya, ada dua ya. Nah, apa bedanya Pak? Nah, di sini memang ada beberapa beda. Pertama untuk pengakuan akuntansi, perlakuan akuntansi, biasanya off balance sheets. Kalau yang asset base sukuk biasanya on balance sheets ya. Nah, ini dicatatkan sebagai aset ya. Nah, tidak tercatat sebagai aset perusahaan ya. Tapi kalau di sini dicatat sebagai aset perusahaan. Pemilikannya, nah terjadi transfer pemilikan hukum atas aset kepada investor sukuk ya. Ini back sukuk ya. Kemudian kalau untuk aset base sukuk terjadi transfer pemilikan manfaat ya, manfaat dari atas aset ya kepada investor sukuk manfaatnya atau ya bahasa semacamnya. Kemudian sumber penghasilannya untuk sukuk ini ya, sumber utama pembayaran berasal dari cash flow aset tersebut ya, dari aset sukuk tadi ya. Nah, kalau untuk sumber utama pembayaran untuk aset base sukuk biasanya dari cash flow originator atau penerbit sukuknya ya, yang menjadi penerbit sukuk ya. Kemudian untuk rating untuk aset base sukuk itu rating menggambarkan cash flow dari aset, sedangkan untuk aset base sukuk itu rating menggambarkan kemampuan finansial dari originator ya. Originator itu perusahaan penerbit sukuknya ya, atau misalnya pihak penerbit sukuknya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk jenis sukuk berdasarkan skema dan struktur akad ya, ternyata ada nih ya, berdasarkan skema dan struktur akad ya. Ya, berdasarkan skema dan struktur akad ada berapa? Yang pertama ada namanya sukuk ijaroh ya, sukuk ijaroh. Kemudian ada sukuk istisna ya, kemudian ada sukuk mudharabah ya, kemudian ada sukuk kafalah, musyarakah dan wakalah ya. Nah, ini ada beberapa jenis sukuk ya berdasarkan skema dan struktur akadnya. Yang pertama sukuk ijaroh. Apa itu sukuk ijaroh? Yaitu akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atau suatu objek ijaroh dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ya, upah tanpa diikuti perintah pemilik objek ijaroh tersebut. Berarti ijaroh ini berkaitan dengan sewa ya. Berarti kalau misalnya ada sewa berarti ada upah atau ipah dari sewa tersebut ya. Kemudian untuk istisna ya, akad istisna ya pemesanan ya, akad pemesanan ya, biasanya untuk pembuatan atau membuat objek istisna ya yang model terpesan ya. Yang biasanya untuk kalau teman-teman gambarannya istisna itu akad pemesanan ya. Kemudian akad kafalah ya, akad kafalah ini penjaminan ya, akad antara pihak penjamin dan pihak yang jamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain ya. Jadi ini akad penjaminan ya. Kemudian untuk akad mudharabah, dia akad kerjasama ya antara pemilik modal dan pihak pengelola ya, antara sobil mal dengan mudharib ya.
dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha ya. Kemudian musyarakah. Musyarakah ini agak mirip dengan mudharabah tapi ada perbedaannya. Nah, kalau musyarakah itu ya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal ya, baik dalam bentuk uang ya, jadi maupun bentuk aset lainnya ya untuk melakukan suatu usaha. Jadi tidak hanya menyertakan uang salah satu pihaknya, satu pengelola seperti mudharabah, tapi juga dia bisa keduanya ya, bisa keduanya ya. Kemudian akad wakalah. Ya, wakalah ini kuasa ya. Akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa ya, dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dalam artian akad wakalah ini mudahnya adalah pemberi kuasa ya, akan untuk memberikan kuasa kepada pihak tertentu ya untuk melakukan kegiatan ya atau perbuatan atas nama pihak yang diwakilkan. Jadi seperti itu untuk beberapa jenis sukuk ya. Nah, ini tidak hanya ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, wakalah ini tidak hanya di dalam sukuk, tapi juga beberapa sektor-sektor selain pasar modal juga menggunakannya seperti perbankan ya, seperti itu ya. Nah, skema sukuk ya, ini ada gambaran, teman-teman bisa lihat sini, sudah ada gambaran 1A ya, investor penyerahan dana sukuk, kemudian penerbitan sukuk ya, investor ini, kemudian wakalah untuk melakukan ijarah. Nah, ini wakalah skema sukuk ijarah ya. Ini gambarannya ya. Nanti setelah itu ada namanya menyewakan objek ijarah ya. Kemudian pihak ketiga sebagai penyewa itu pembayaran sewa, kemudian masuk ya cicilan dan sisa ijarahnya masuk ke investor ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ijarah tadi sewa ya, kemudian mudharabah. Mudharabah itu tali antara satu pihak itu yang sohibul mal atau penyedia dana. Kemudian untuk yang satunya adalah pengelola usaha. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada imbal hasilnya. Nah, ini gambarannya ya. Yang pertama investor ya, penyerahan dana sukuk ya. Kemudian penerbitan sukuk oleh emiten ya. Kemudian setelah itu ya peningkatan aktif produktif ini tadi kan ditingkatin ya, dananya tadi kan diberikan kemudian dijalankan ya. Ya, ada misalnya dilakukan pembiayaan syariah atau penerapan izinnya, kemudian ada distribusi pendapatan ya, ada distribusi pendapatannya di situ ya. Nah, kemudian setelah itu dana tersebut distribusi pendapatan bagi hasil investor dan emiten ya. Jadi setelah dana itu digunakan atau misalnya dilaksanakan dimanfaatkan, kemudian setelah dapat hasilnya membagi ya, ada pembagian antara investor dan emiten. Investor selaku pemilik modal, emiten selaku menjalankan usahanya gitu ya. Nah, setelah jatuh tempo nanti pengalihan modal saat jatuh tempo sudah semuanya dikembalikan ya. Kemudian wakalah tadi ya, mewakil ya. Nah, itu aja gambarannya. Mungkin teman-teman masih bingung ya, nggak apa-apa. Kemudian itu tadi gambaran skema sukuk ya. Nah, lanjut kita ke perkembangan sukuk di Indonesia. Yang ternyata sukuk itu dari tahun ke tahun berkembang ya, dari awal kemudian sampai saat ini juga semakin berkembang dan sekarang untuk peminat untuk sukuk juga sudah lumayan banyak karena sukuk ini relatif aman ya dan imbal hasilnya juga lumayan fix ya, seperti itu. Nah, ini perkembangan sukuk korporasi dari Oktober 2020 gambarannya ya. Nah, ini terus naik ya sukuk korporasi. Sukuk korporasi apa tadi itu? Ya, sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, baik itu swasta, BUMN, BUMD maupun anak perusahaan perusahaan BUMN ya. Semakin meningkat ya rekan-rekan sekalian kalau kita lihat ya. Kemudian proporsi sukuk korporasi ya. Nah, ini kalau untuk jenis akadnya ijarah, mudharabah, wakalah, yang paling banyak ijarah ya, sewa ya. Berarti sewa yang misalnya jalan tol segala macam ya. Nah, seperti itu ya. Misal pembangunan jalan tol itu sebagai misalnya perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di konstruksi ya, bisa ya, seperti itu ya. Nah, perkembangannya juga sudah lumayan. Akad sukuk berdasarkan jumlah seri, kemudian akad sukuk berdasarkan nilai outstandingnya. Ijarah, mudharabah, wakalah ya. Memang paling banyak itu kita lihat itu ijarah ya, ijarah. Nah, kemudian perkembangan sukuk negara outstandingnya juga dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Kalau teman-teman lihat ya, dari tahun 2015 naik 16, 17, 18 dan semakin meningkat ya untuk outstandingnya. Outstanding itu apa Pak? Jumlah ya, jumlah nilai ya, nilai investasi sukuknya ya. Nah,
Nah, ini kemudian kita masuk ke inovasi produk. Sebenarnya memang ini tambahan aja ya, tambahan aja supaya teman-teman tahu ternyata sukuk itu bisa dilingkan atau digabungkan atau dikaitkan dengan wakaf ya. Nah, terjadilah inovasi produk wakaf link sukuk ya, wakaf link sukuk. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin baca berita atau mengikuti perkembangan berita, dan pemerintah juga sekarang sudah mengaktifkan namanya wakaf tunai ya, wakaf uang tunai ya. Jadi seperti ini di sukuk juga bisa dilingkan ya, dilingkan dengan wakaf ya, namanya wakaf link sukuk ya. Nah, di sini gambarannya saja. Jadi teman-teman kalau misalnya saya jelaskan mungkin terlalu bingung ya, nggak ada masalah. Penting teman-teman tahu ternyata ada juga selain itu, selain sukuk sendiri ada juga inovasi produk terhadap sukuk ya. Salah satunya adalah wakaf link sukuk ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya rekan-rekan sekalian. Nah, bisa untuk bank syariah sebagai penerbit ya, inovasi produk sukuk link wakaf. Kemudian bisa juga perusahaan pembiayaan syariah sebagai penerbit sukuknya. Biasanya sukuk yang diterbitkan ini yang berupa mudharabah ya. Nah, nanti investor kita sebagai sohibul mal, pemilik modal, nanti bank sebagai mudharibnya ya, mudharibnya. Jadi yang menjalankan nanti kan bank kan nanti memberikan lagi pembiayaan kepada pihak ketiga gitu ya gambarannya ya. Nah, kita lihat inovasi produk green sukuk ya. Kita lihat sejarahnya pada Maret 2018 ya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan yang namanya green sukuk pertama di dunia ya, sebesar 1,25 miliar dolar ya, dengan masa jatuh tempo selama 5 tahun ya, dari 2018. Kemudian dengan mengacu pada prinsip-prinsip pada green bond ya, maksudnya sukuk ya, maksudnya investasi yang green ya. Yang green itu maksudnya apa? Yang lebih aman ya, aman yang dan dia sustainable ya. Hasil dari setiap penerbitan green sukuk akan digunakan secara eksklusif untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang ya, refinancing, pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan proyek hijau yang layak ya, atau eligible green project. Jadi proyeknya itu sudah memang layak dilaksanakan atau ya tidak ada masalah dan sebagainya, sudah istilahnya aman ya gitu ya. Nah, kriteria proyek hijau mengacu pada proyek-proyek yang mempromosikan transisi ke pertumbuhan ekonomi ya, dan ketahanan iklim yang rendah emisi, termasuk mitigasi iklim, adaptasi, dan keanekaragaman hayati. Jadi gambaran untuk proyek hijaunya ya. Proyek hijau itu dalam artian untuk lingkungan ya, lingkungan juga ya. Green sukuk ya. Dalam artian green sukuk itu bisa berupa sukuknya memang berkaitan dengan keamanan atau misalnya sustainable dari sukuknya tersebut. Kemudian juga ini berkaitan dengan lingkungan ya, green sukuk ya. Nah, dampak terhadap lingkungan dari dari setiap proyek dianalisis oleh masing-masing kementerian bersama dengan Sekretariat Perubahan Iklim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan ya. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan juga sekarang Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ya, Kementerian Lingkungan Hidup ya, kemudian disahkan oleh Kementerian Keuangan untuk alokasi anggaran. Nah, jadi memang untuk green sukuk ini sukuk-sukuk yang berkaitan dengan proyek-proyek yang lingkungan ya, ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, ini juga inovasi produk dari green sukuk ya, selain dari tadi yang sukuk link wakaf, kemudian ya dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya sukuk link wakaf tadi bisa dikembangkan atau bisa manfaatkan oleh bank syariah maupun perusahaan pembiayaan syariah sebagai penerbitnya. Nah, mungkin itu rekan-rekan sekalian untuk gambaran sukuk yang seri part 2-nya. Semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan, semoga bisa ditangkap ya, semoga bisa dimengerti. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.